Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat Allah masih banyak diberikan kepada kita semua. Hari ini puasa yang ke-10, sudah sepertiga kita lewati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua amal ibadah yang kita lakukan, kemudian tetap memberikan kesehatan kepada kita. Kalau ada saudara kita yang sehat, yang sakit, kita berdoa semoga Allah sembuhkan penyakitnya sehingga kemudian bisa beribadah secara maksimum, dan kita menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak komisioner, ini ada Pak komisioner di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia duduk di depan para amilin, karena amilin ini satu-satunya pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal amilina 'alaiha. Tidak disebut dosen di situ, tidak disebut nazir di situ, wakaf. Nah, ada nazir itu dalam hadis dan tidak ada kata nazir, tapi amil itu disebut. Jadi duduk di hadapan para pekerja Allah Subhanahu wa taala, yang masya Allah pahalanya itu banyak, tapi kalau nggak amanah dosanya juga banyak. Maka menjadi amil yang profesional itu merupakan sebuah tuntutan zaman, supaya zakat itu bisa sampai pada orang yang berhak, dan kemudian zakat itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara tentang zakat karena sudah ada ahlinya di depan saya. Saya akan bicara yang itu mungkin jarang dibicarakan oleh orang, tapi mungkin sebahagian kalau Pak Hekal memang mata pelajaran beliau, bagaimana kita mengelola keuangan. Karena ini ada dampak. Kalau mustahik zakat itu tidak pandai mengelola keuangan, uang zakat itu habis dalam 1 hari. Jadi baru ditransfer tuh 10.000 orang, 10 M itu baru ditransfer kan. Saya mengikuti. Jadi ketika saya lihat baliho itu bangga saya sebagai orang Aceh, yang zakatnya sebahagian adalah ke Baitul Mal, nggak banyak. Ada gitu ya, bangga saya. Kalau nggak ada penyaluran zakat dalam bulan suci Ramadan ini untuk para orang-orang miskin yang berhak menerima zakat, saya boleh katakan para pekerja amil ini zalim. Zakat disimpan. Sepatutnya orang-orang miskin, fakir miskin itu harus bahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan, karena itu ibadah. Kalau hari raya itu mekanismenya zakat fitrah, zakat mal kita berikan, sedekah kita berikan untuk membuat mereka semakin berbahagia dengan datang bulan suci Ramadan. Jangan sampai mereka sedih dengan datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Ada beberapa fakta. Yang pertama, harga di bulan suci Ramadan naik. Yang turun itu cuma harga diri. Harga semua barang naik. Kurma aja udah mahal. Dulu 3 kilo kurma sukari itu, karena saya pemakan kurma, sebab sekali beli 3 kilo itu cuma 130. Sekarang 200 sekian naik. Barang-barang semakin hari semakin naik. Kalau kita belanja sekarang mendekati hari raya semakin naik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebuah kenyataan. Yang kedua, kita sedang Covid. Ekonomi kita ambruk, Pak. Saya ketemu sama pedagang, saya tanya, "Bang, waktu megang kemarin biasanya sebelum Covid berapa penjualan ayam?" Beliau katakan sampai 800 ekor waktu megang. Megang kemarin tidak lebih dari 75 ekor. Jemplang. Biasanya dia bisa bawa pulang di waktu megang itu bisa 24 juta, tapi hari itu cuma 7 juta rupiah. Sangat jauh. Jadi ekonomi rumah tangga kaum muslimin hari ini turun dan merosot. Nah, kondisi Covid itu kemudian membuat kita semakin sulit dan semakin banyak orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kenyataan yang terjadi hari ini bahwa ketika kita berpuasa sepatutnya
pengeluaran kita itu semakin sedikit, semakin hemat. Maka kenapa Rasulullah katakan lis-shaim farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatan inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah. Yang kedua ketika dia berbuka. Nah, kenapa kita bahagia ketika berbuka? Nah, sekarang kalau kita lihat teh dingin, gimana rasanya? Gitu kan. Tapi kalau biasa-biasa saja, itu teh dikasih di Baitul Mal ini diminum pun enggak, gitu ya. Ditaruh di atas meja, enggak diminum. Kalau harian ditaruh kan biasa saja. Tapi hari ini kalau ditaruh teh dingin, gitu kan. Jangan tanya jus kurma gitu kan. Atau jus-jus lainnya, itu kita ngiler, Pak. Ya. Beda dengan jus Maeri. Ini enggak, seleranya yang hilang kita. Yang sebelah sana lain, meningkat gitu kan. Ini direkam nggak apa-apa ya, nanti diedit aja lah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika berbuka sesuatu yang biasa itu menjadi menarik. Nah, itu yang kemudian sebenarnya ingin diajarkan kepada kita, bagaimana kita merasakan nikmatnya lapar gitulah. Sehingga kita punya rasa empati yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kenapa kemudian kita harus melakukan perencanaan keuangan? Landasannya banyak di dalam Al-Qur'an. Misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ini ayat yang mengajarkan kita untuk melakukan investasi atau mitigasi bencana, tapi kita tetap bisa hidup dengan mempunyai pendapatan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan menghadapi bencana paceklik, kamu mencocok tanam selama 7 tahun, lalu ketika kamu tuai, nah, jangan pisahkan antara tangkainya dengan bulirnya, supaya daya tahannya 1 tahun yang dipanen hari ini bisa untuk tahun pertama di 7 tahun yang akan datang. 7 tahun yang dipanen hari ini, 7 tahun yang akan datang, dia bisa bertahan selama 7 tahun. Itu mengajarkan kita bagaimana aset yang kita miliki, ketika kita tidak bisa bekerja, kita tetap punya income. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mempunyai pendapatan? Ya, kita harus melakukan saving. Jadi dikatakan di ayat yang terakhir, yang kamu makan itu sedikit saja, berarti kita melakukan penghematan. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita merencanakan keuangan kita untuk menghadapi kehidupan yang kita tidak pasti di masa yang akan datang. Kita bekerja di Baitul Mal, bisa jadilah ASN katanya aman. Enggak aman-aman juga ASN. Ya, bisa jadi kita meninggal dunia, istri kita tidak bekerja. Maka bisa jadi dulu kita sebagai pengelola zakat yang kasih zakat, setelah kita meninggal, anak dan istri kita menjadi mustahik zakat. Kenapa? Karena suaminya tidak merencanakan keuangan secara baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diperlukan perencanaan keuangan. Ini ada babnya sendiri ya, pembahasannya ini. Nanti diundang lagi kapan-kapan. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola secara praktis, trik praktis mengelola keuangan di bulan suci Ramadan ini? Ada 2 Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, kita bicara dulu uang masuk. Untuk apa kita bilang uang keluar, uang masuk mana ada? Ya kan gitu. Sekarang kita pastikan uang masuk dulu. Nah, uang masuk berarti dipastikan itu sumbernya halal. Itu dulu. Mau kerja apa, mau jungkir balik kepala jadi lutut, lutut jadi kepala, tidak ada masalah kalau itu halal. Nah, uang masuk ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini spesifik saya jelaskan di sini, kaitannya dengan seorang sahabat yang bernama, bukan sahabat, anak Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ini ada kaitan dengan pekerjaan kita. Saya memang cari yang ada kaitan aja, yang nggak ada kaitan saya nggak akan cerita di sini, karena udah Bapak Ibu sudah lebih paham. Jadi habis perang dari Irak, ya, beliau pulang ke Madinah, singgah di Basrah. Nah, singgah di Basrah. Sampai di Basrah, gubernur Basrah itu Musa al-Asy'ari, kalau saya tidak salah, benar nih, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau menitipkan harta zakat kepada Abdullah bin Umar dan sahabatnya Ubaidillah untuk dibawa ke kota Madinah. Lalu kemudian Abdullah mengatakan, boleh enggak
uang zakat ini ku konversi, ku belikan barang. Jadi dia ingin mengimpor barang ke kota Madinah dengan modal uang zakat. Ya Abu Musa mengatakan boleh asal kamu bisa menjamin. Wah, karena saya ini pedagang nggak ada problem, saya jamin. Kalau nanti nggak ada, saya ganti dengan uang saya. Oke, dia berilah barang, dia bawalah ke kota Madinah. Berarti kan ini barang impor nih, masuk ke kota Madinah, dia dagang di kota Madinah, untung. Nah, ketika sudah untung, jumlah zakat dia bawa ke hadapan Umar bin Khattab berserta dengan keuntungan. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Umar, ini zakat, ini keuntungan. Nah, jadi kata beliau, bagaimana dengan kondisi kemungkinan harta yang aku bawa ini? Lalu Umar nanya, wahai Abdullah, apakah semua pasukan perang yang pulang dari perang Irak lalu singgah di Basrah itu mendapat titipan yang seperti ini? Oh, enggak ada, cuman kami berdua saja. Apa kata Umar? Itu gratifikasi karena engkau ada anaknya Umar bin Khattab. Maka harta zakat yang sudah kamu putar, nah masuk ke dalam Baitul Mal semuanya, kamu tidak boleh mengambilnya. Nah, kan bingung nih, anak Umar bin Khattab tuh jadi bingung. Padahal saya kan punya risiko nih, kalau saya dirampok di jalan gimana? Kan saya harus membayarnya juga. Wahai Umar, berlaku adillah, kenapa engkau tidak mengubah ini menjadi mudharabah? Ini kalau saya turunkan nanti bahaya juga. Mudharabah mesti harta zakat diinvestasi, keuntungannya, maka Umar mengatakan begini saja. Karena kamu punya risiko, harta zakat itu modalnya masuk ke Baitul Mal, keuntungannya bagi dua. Nah, cuman jangan sampai bapak-bapak yang bekerja di Baitul Mal ini ada rencana menginvestasi dana zakat pula. Jadi nggak dikasih dulu sama mustahik. Long nilai tak putar dalam rekening dong. Nah, itu bahaya itu. Itu bahaya ya. Kalau 1 M di deposito saja itu bagi hasilnya 7 juta per bulan rata-rata, itu 1 M. Coba kalau 10 M, wah gitu kan, 70 juta bagi 2 lumayan juga kita kan, setiap hari bisa ganti mobil. Nah itulah kira-kira. Cuman bukan berarti boleh gitu, enggak. Yang ingin saya katakan bahwa kita berhati-hati dengan mengelola harta. Jadi harta yang kita bawa pulang sumbernya itu harus diperjelas. Rasulullah pada masanya pernah berhadapan dengan para pemungut zakat kan, dikatakan ini zakatku, ini zakat yang kukutip dan ini adalah hadiah. Apa kata Rasulullah? Masukkan semuanya ke dalam Baitul Mal karena kamu tidak mendapatkannya kecuali kamu bekerja sebagai amil zakat. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia, jangan ada, saya tidak tahu nih, kertas-kertas di kantor ini dibeli dengan uang zakat atau bukan itu, atau dari APBD. Kalau APBD, APBA masih aman lah. Tapi nggak aman juga kalau itu dipakai untuk pribadi, Pak. Kalau kita warok, ya kertas di kantor itu enggak kita pakai, Pak, untuk kepentingan print PR anak di rumah. Itnya nyoba saja hana patut. Ya. Apalagi print tesis. Kenapa? Itu aset negara. Kalau itu sempat asetnya punya masyarakat, maka kan orang sering katakan enak kali kerja di Baitul Mal, naik mobilnya Pajero Sport, gitu kan. Ya, saya bukan singgung ayah saya, orang tua saya Pak Nazar, bukan. Itu kan dibeli dengan uang negara, uang daerah ya, uang pemerintah Aceh. Tapi apabila fasilitas Baitul Mal ini digunakan tidak tepat untuk kepentingan masyarakat banyak, ya siapkan saja jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ditanya. Maka saya ingin mengatakan dan mengingatkan kita semua, saya dan kita semua, hati-hati dalam mengelola aset-aset zakat, aset wakaf. Jangan sampai masuk kepada kepentingan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena mengapa? Kalau itu sumbernya haram, maka ini akan berpengaruh kepada ibadah kita. Dalam hadis Imam An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis nomor 10, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Habis waktunya. Belum ya, sedikit lagi ya. Allah itu suci, hanya menerima sesuatu yang suci. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bersedekah, ingin mengeluarkan infak, maka pastikan sumber hartanya adalah harta halal. Kalau hartanya harta haram, itu dua kita dapatkan.
Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah Al-Wafi, syarah dari Arba'in Imam An-Nawawi, itu dalam kitab Al-Wafi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya dulu Sa'id ya, dikoreksi sama anak muda nih, Ibnu Sa'dan. Salah kemungkinan saya cek betul, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dulu saya bilang Mu'az, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya coba buka kembali kita Al-Wafinya. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah, meminta, ya Rasulullah doakan saya supaya saya kemudian bisa ketika berdoa kepada Allah makbul doa saya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau makbul, perbaiki cara makan. Kalau kamu makan sesuatu yang haram, ibadah kamu tidak diterima 40 hari, Pak. Puasa cuman 30 hari, tambah dengan puasa Syawal 6 hari, 36 hari, tidak diterima semua. Hati-hati dengan daging megang kemarin ya, sumbernya dari mana. Itu dia. Kalau sumbernya uang halal, alhamdulillah. Kalau kemarin itu syubhat, tobat sekarang. Tobatnya gimana? Kembalikan uang daging tersebut. Oh, nggak berani saya kembalikan ke institusi saya, nah kembalikan ke fakir miskin. Jangan ambil. Itu nanti ada bab lain pembahasan bagaimana penggunaan uang haram yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional, penggunaan dana haram untuk kegiatan apa saja yang dibolehkan. Oke, itu yang pertama. Kita pastikan dulu nih uang masuk kita. Nah, sekarang yang jadi problem kalau sudah ada uang masuk, nah sekarang kita bicara uang keluar. Apa yang harus kita lakukan? Trik yang sederhana. Yang pertama, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak harus memastikan beli kebutuhan, bukan keinginan. Contoh sederhana, kadang-kadang kita beli HP, Pak. HP-nya mahal. Kebutuhan kita untuk apa? Cuma untuk foto dengan WA. Wallahu a'lam bishawab. Untuk apa HP mahal? Kecuali ada alasan untuk foto mustahik, jadi harus bagus dia. Kameranya harus ya bisa tinggi lah itunya, pikselnya. Itu lain lagi bab. Oh, harus bisa mengetik karena banyak kali pekerjaan di Baitul Mal yang harus mengetik. Itu lain lagi babnya. Ya, orang-orang IT misalnya. Tapi kalau kita hanya untuk telepon WA, itu beli aja yang 1 juta. Kita bicara kebutuhan bukan keinginan. Tapi orang banyak beli HP itu dia ingin menunjukkan kelas dia. Pakai Apple lah. Apple apa Apple? Tujuannya gaya. Kalau laptopnya Apple juga harganya mahal. Tapi kalau dia punya uang nggak ada masalah lah kan. Tapi nanti akan mempengaruhi kepada bab yang lain. Jadi bagi seorang muslim, keluarga muslim, yang pertama itu pastikan kebutuhan. Ini pulang dari kantor nanti kita akan bicara keinginan. Mulai dari simpang ini sampai simpang sana. Dari Darussalam itu simpang semua tuh. Satu-satu. Kita lihat, mantap lah dapur. Pas sampai ke rumah kita hidang. Ya, hari ini baca Quran baru 1 juz. Juz di atas buka puasa meja hidangan itu 5 juz. Juz kurma, juz pokat. Ana habis untuk malam. Itu bicara keinginan. Nah, juga bicara tentang keinginan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Bapak ingin mengukur pengeluaran secara baik, maka kalau belanja itu ditulis. Tapi saya nggak lihat nih bapak-bapak ini tukang belanja apa bukan, atau ibu yang belanja, ya. Nah, kenapa belanja perlu ditulis ibu-ibu? Karena bisa jadi kalau kita tidak tulis, kita membeli yang sudah ada di rumah. Karena kenapa? Di rumah sudah kita tumpuk itu barang. Gula kena 5 kilo, ya kan? Ada ijuk legok, sehingga tak belum. Padahal gulanya kata puduk dilikut lemari ke dia hana aduh li. Kadua, betul, pengalaman. Akhirnya kita beli sesuatu yang kemudian sesuatu itu tidak habis dalam 1 bulan ini. Jadi kebutuhan itu ditulis, ya. Lalu kemudian habis kita tulis kebutuhan, waktu kita belanja komitmen dengan tulisan. Jangan lah. Nah, udah ngelih tulis hana komit, sama aja, hanya pakai. Ya kan? Nah, kemudian ketika belanja ibu, bagi yang punya anak yang sudah akil balik, yang sudah menikah, yang belum menikah berarti nggak punya anak kan? Maka sebaiknya ketika belanja jangan bawa anak. Kenapa jangan bawa anak? Karena akan ada pengeluaran ekstra di luar prediksi kita. Dan kita bisa berdosa 2 kali lipat pada waktu itu. Jadi ketika anak minta beli mainan, kita nggak ada rencana beli, ya, dia breakdown di situ.
Kalau kita nak beli, ini pengalaman karena kita anaknya masih kecil-kecil semua nih. Kalau dia breakdown di situ, orang tuanya kan malu. Nah, bisa jadi kemudian dia mengatakan, nak nggak beli dulu, nanti bapak beli. Dijanjikan, tapi dalam hati hana kublo. Pusumengen. Nah, cuman dia nggak bilang dia sedang menipu anaknya. Satu dosa. Ya, ayo Jusmana pegangnya. Yang kedua, dia ya bisa jadi orang tuanya emosi karena nggak punya uang, akhirnya dimarahin anaknya. Ya, terjadilah pembantaian. Pakai plastik dicubit dari belakang, macam-macam. Nah, itu bahaya, dosa lagi Pak, menyakiti anak. Maka kecuali kita memang ada rencana bawa anak, bawa, berarti siapkan uang ekstra. Kalau nggak ada uang ekstra, tidak ingin pembekakan pengeluaran, maka belanja jangan bawa anak. Ya, kalau bawa istri boleh, tapi komitmen dua-dua kalau belanja. Oke, itu yang pertama, trik yang pertama. Trik yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ini bagi seorang muslim dalam bulan suci Ramadan ya. Berapa budget sedekah yang kita keluarkan? Ini jangan sampai orang Baitul Mal itu ngomong ke orang lain, keluarkan zakat. Orang anda berdebit. Hanjut dengan lagi yang kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa budget yang kita siapkan dalam bulan suci Ramadan ini untuk kita keluarkan sedekahnya, infaknya? Jadi kalau lewat celeng, cuman di sini nggak perlu ada celeng dalam musola ini, karena di sini Baitul Mal, rumah uang, rumah harta. Kalau lewat celeng itu jangan disenyumin. Kalau senyum itu berlaku untuk saudara, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyum sama Jusma, saya senyum itu pahala saya. Tapi kalau celeng lewat di depan saya senyumin, itu namanya sakit jiwa. Kalau celeng lewat bukan senyum, buka itu dompet, masukkan uang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berpikir cerdas. Apa yang saya maksud dengan kecerdasan di sini? Kadang-kadang kita cari uang di dunia ini untuk bangun rumah, Pak. Rumah kita bangun 200, 400, 1M gitu ya. Sekarang pernah nggak kita pikirkan berapa uang yang kita siapkan untuk membangun rumah akhirat kita? Ya, ini nggak usah saya cerita lah, Pak Hekal orang ini bidang wakaf ya, sama Pak Safwan. Ya, satu-satunya harta yang akan terus memberikan pahala sampai kita meninggal dunia adalah wakaf. Ya, sedekahun jariyah yang pahalanya terus mengalir. Wakaf, harta itu tetap akan kekal sampai hari kiamat. Nggak mungkin harta kecuali terjadi likuifasi, bergeser tanahnya itu. Nah, itu lain lagi buat fikihnya nantinya. Nah, sekarang berapa sedekah infak yang kita siapkan untuk bahasanya kalau kita transaksi ekonomi membeli rumah di surga? Mungkin kita tidak sanggup dalam satu bulan puasa itu kita beli 10 juta. Ya, kita cicil. Kita puasa sekarang sudah berapa tahun? Umur saya 45 tahun. Akhir balik saya bilang 15. 30 tahun saya sudah berpuasa. Nah, setiap puasa itu berapa investasi yang saya siapkan untuk membuat rumah di surga. Jadi kita saving. Nah, kalau kebutuhan tadi tidak kita budgeting, maka ini akan keluar, Pak. Maka sedekah kita itu akan hilang. Tidak akan ada dalam kepala kita untuk bersedekah karena kita lebih banyak memenuhi keinginan. Masuk ke mall beli 2 dapat 1. Nah, itu kan. Beli 3 dapat 2. Akhirnya kita beli banyak-banyak padahal anak kita cuma butuh 1. Akhirnya kalau kita tidak budgeting, maka pendapatan kita akan jebol. Nah, ada yang mengatakan, kan saya keluarkan zakat Ustaz. Nah, kalau zakat mal, Bapak Ibu yang berbahagia, saya sering mengulang ini. Ini juga diskusi dengan teman-teman di Baitul Mal. Zakat mal itu kan kewajibannya apabila sampai haul dan sampai nisab kan. Tidak ada dibilangkan sampai bulan Ramadan kan. Kalau ada orang kemudian mengeluarkan zakat malnya di bulan Ramadan, kalau bukan haulnya jatuh di bulan Ramadan, dia memakai kalender Hijriah, maka dia zalim, Pak. Misalnya, ya dia pakai kalender Masehi. Zakat emasnya itu terkumpul di bulan 3 tanggal 1 sampai nisabnya. Kita bilanglah 100 gram. Kena dia zakat 2,5%. Dia tunda pembayaran sampai masuk bulan suci Ramadan. Ya.
Memang dia mengeluarkan zakat, tapi penundaan dia ini menimbulkan kezaliman. Ada hak fakir miskin yang ditunda pengeluarannya. Sepatutnya itu bisa sampai. Cuma ada yang tanya sama saya, gimana Ustaz, Baitul Mal udah banyak kali kumpul zakat nggak dibagi-bagi, gimana tuh? Ditunda-tunda katanya. Nah, itu orang Baitul Mal yang jawab, karena ada mekanisme yang berbeda. Karena zakat itu harus segera. Maka pada masa Rasulullah, ya, zakat yang dikumpulkan di waktu pagi sebelum zuhur sudah sampai. Yang zuhur sebelum asar sudah terbagi. Kalau sudah dapat sore, malam sebelum pagi sudah sampai kepada. Kenapa? Karena mereka hidup. Mereka bukan binatang mati. Manusia yang hidup, yang butuh kebutuhan. Maka zakat mal itu kita keluarkan bukan karena bulan suci Ramadannya, tapi kapan haul dan nisabnya sampai. Nah, sekarang di bulan suci Ramadan, kalau kita memang ingin mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala, kita bom dengan infak. Bagaimana dengan hari raya nanti? Itu zakat fitrah. Lain lagi mekanismenya. Allah sudah menyediakan platformnya, itu budgetingnya sudah ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama tadi tekan kebutuhan, yang kedua alokasikan untuk infak dan sedekah, dan yang ketiga simpan langsung harta hari ini untuk zakat. Karena tahun yang lalu ada pertanyaan ke saya dalam satu diskusi di satu masjid, Ustadz, saya sudah bangkrut di PHK karena COVID. Saya tahun ini nggak sanggup mengeluarkan zakat fitrah. Ini pemahaman yang keliru. Zakat fitrah itu zakat jiwa, Pak. Zakat jiwa itu wajib dikeluarkan, dan itu kewajibannya orang kaya dan orang miskin. Siapapun orang miskin ataupun muslim yang punya pendapatan besok pagi di hari raya dia untuk makan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Boleh jadi nanti begini, ini orang miskin, dia belum keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dibagi di puasa ke-27 kan? Saya dibagi kan? Kena satu keluarga itu dapatlah 2 sak atau 15 kilo lah. Dah, untuk hari raya besok dia kan ada kan? Maka dia keluarkan lagi tuh zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu karena zakat jiwa. Tidak ada dalam ayat dan hadis menyatakan dia sampai nisab atau sampai haul. Nah, ada. Siapapun yang hidup pada malam itu, hatta seorang anak yang baru lahir sebelum azan ataupun melakukan sholat Idul Adha, Idul Fitri, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, perlu dibudget hal-hal sini. Jadi ini kewajiban, dibudgetin terus nih. Ya. Kalau zakat fitrah kita berapa? Terserah nanti apakah mau keluarkan pakai beras ataupun mengeluarkan pakai uang. Ini tergantung mazhab Baitul Mal masing-masing. Nah, itu kan kadang-kadang berbeda di antara Baitul Mal yang ada di kabupaten kota, di antara di Denggoro Aceh Darussalam ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini 3 hal yang penting dan mustahak. Nah, itu bagaimana kita mengalokasikannya. Nah, baru kemudian setelah kita budgeting itu semua, baru kita bicara investasi, Pak, untuk memitigasi resiko ketika terjadi musibah di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, soal bagaimana kita melakukan investasi ini diskusinya cukup panjang. Apakah Bapak ingin melakukan investasi dari lembaga keuangan dengan lembaga keuangan atau melakukan investasi sendiri? Nah, itu tentunya nanti dilihat pada resiko ataupun memitigasi resiko-resiko yang terjadi. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, hanya sebagai ulang kaji untuk mengingatkan kita semua bahwa merencanakan keuangan itu sangat penting bagi seorang muslim, apalagi kita yang baru melakukan pernikahan, anaknya masih kecil, rumah belum ada, mungkin kendaraan belum ada, anak juga akan besar. Ketika anak besar, anak kecil datang lagi, ya kan? Jadi tidak habis-habis. Nah, kita perlu merencanakan budgeting keuangan kita, jangan sampai kemudian keluarga muslim yang lahir itu kemudian hidup dalam kemiskinan. Kenapa? Karena tidak dikelola secara baik. Dan ini juga penting kemudian untuk kita ajarkan kepada para mustahik. Karena para mustahik itu kadang-kadang ketika dapat dana zakat, dia royal, dia beli sesuatu yang tidak penting. Ya.
dia beli sesuatu yang tidak mendesak untuk dia beli, padahal ada kebutuhan lain yang lebih utama. Tapi kadang-kadang edukasi ini tidak sampai kepada mereka, akhirnya uang zakat dikasih, besok mereka miskin lagi. Nah, inilah kemudian menjadi tugas para amil, bukan hanya menyalurkan, tapi juga memberdayakan, bukan hanya memberikan mereka modal, tapi juga mengajarkan mereka bagaimana mengelola uang secara baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sampai di sini. Saya lihat pun sudah pada agak mengantuk, ya. Tapi itu insya Allah berpahala. Jadi tidur itu berpahala di bulan suci Ramadan. Ambil yang positifnya. Positifnya apa? Ya, kalau kita tidur mungkin kita tidak sedang bermaksiat. Kan orang tidur nggak mungkin bermaksiat. Kalau tidur sedang dengar ceramah dapat 2 pahala. Pahala dengar ceramah dan pahala tidur. Jadi tidur sambil dengar ceramah dapat 2 pahala insya Allah. Ada malah saya katakan kalau tidurnya di kantor itu dapat 3 pahala. Dia berada di kantor sedang beribadah, kan kerja sebagai amil ibadah. Kemudian dengar ceramah ibadah. Dia tidur di kantor sambil dengar ceramah, 3 pahalanya insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.